Manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN, terdapat sistem merit. Sistem merit menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Di tugas sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai apa manfaat sistem merit bagi organisasi dan bagi pegawai. Ketika mempelajari sistem merit, saya mengingat mengenai tentang konsep the right man in the right place. The right man in the right place itu biasanya ada di MSDM dalam personalia. Pengangkatan PNS dalam jabatan tentunya berdasarkan kompetensi yang dimiliki melalui prinsip the right man in the right place. Artinya, adalah orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai kemampuannya, sehingga dalam penerapannya, hal yang perlu diketahui dari sudut pandang organisasi ialah place-nya, sebab itu merupakan wadah atau tempat manusia bekerja. Tempat bekerja inilah yang seringkali secara spesifik disebut dengan jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatannya tentu memperhatikan persyaratan kesesuaian antara minat, bakat, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pegawai dengan jelas, dan tingkat pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dengan melakukan penempatan pegawai yang sesuai dengan prinsip tersebut, diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya di pembelajaran asinkronus mengenai Smart ASN, aman bermedia digital atau digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar aman bermedia digital. Dasar 1. Pengetahuan dasar, fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, fingerprint, pengetahuan dasar, memproteksi identitas digital atau kata sandi. Dasar 2. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing. Dasar 3. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosial media. Dan dasar keempat, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN atau kode autentifikasi. Indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun area kompetensi keamanan digital yaitu pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, memahami keamanan digital bagi anak. Perkembangan teknologi juga membuka peluang lahirnya berbagai modus kejahatan baru yang mengancam keamanan digital. Kompetensi keamanan digital didefinisikan sebagai kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki. A. Kecakapan keamanan digital yang bersifat kognitif untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi, baik terhadap perangkat digital lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. B. Kecakapan keamanan digital yang bersifat afektif yang pada dasarnya bertumpu pada empati, agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. C. Kecakapan keamanan digital yang bersifat konatif atau behavioral,
Aspek ini meliputi langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Perlindungan identitas dan data pribadi digital. A. Tips melindungi identitas digital, yaitu pastikan memilih atau menggunakan identitas asli atau samaran saat mengelola akun platform digital, serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Amankan identitas utama, yakni alamat surat elektronik email yang kita gunakan untuk mendaftar suatu platform digital, dan lindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. B. Tips melindungi data pribadi di dunia digital, yaitu gunakan password kata sandi yang kuat dan digunakan secara berbeda di setiap akun platform digital yang dimiliki, serta perbaharui secara berkala. Hindari untuk memberikan data pribadi seperti tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan password. Pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai hanya untuk mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi. Pahami dan pastikan pengaturan privasi di setiap akun yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Hindari berbagi data pribadi orang lain, keluarga, teman, dan kenalan, sebab ini adalah privasi mereka. Selalu lakukan pembaharuan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai guna meminimalisir risiko celah kebocoran data. Hati-hati mengunggah data pribadi di platform digital karena tidak selalu terjalin aman. Hindari memasukkan data pribadi penting dalam platform digital saat menggunakan Wi-Fi publik atau gratis, dan waspada jika ada komunikasi atau aktivasi mencurigakan dari akun yang tidak dikenal. Sekian penjelasan saya mengenai Smart ASN di jadwal asinkronus ini. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sinkronus tanggal 21 Mei 2022 ini, Pak Agung telah banyak memberikan kontribusi sarana pengetahuan tentang identifikasi isu dan deskripsi masalah. Beliau menjelaskan bahwa di deskripsi masalah itu adalah data dan fakta. Teori tidak wajib, tapi data dan fakta wajib dilampirkan. Dan jika ada bukti foto, maka sebaiknya di-blur. Sebagai kode etik juga, untuk apalagi kalau misalnya gambar tersebut berpengaruh kepada citra negatif kepada subjeknya. Nah, terus dalam penampisan isu juga ada dikenal dengan APKL sama USG. Telah dibedakan juga, APKL tuh untuk menganalisis kualitas isunya tuh, kalau bagi kita, misal menurut kita itu layak, tapi belum tentu bagi orang lain itu berkualitas. Nah, sementara kalau USG ini untuk menentukan prioritas sebuah masalah. Prioritas apa yang masalah yang menjadi prioritas untuk kita selesaikan permasalahannya. Terus beliau juga mengingatkan bahwa kalau APKL sama USG ini, kalau penilaiannya secara bawah, lewat dari bawah, tidak dari ke samping, karena untuk membandingkan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya. Beliau juga banyak menjelaskan mengenai kalau misalnya satu dalam fishbone, 6M aja, 8P aja, 5S, tidak dicampur-campur. Baik, itu dia penjelasan dan penjabaran materi yang telah saya dapatkan di sinkronus ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.